Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya NS Nuraida Eskep MTep. Latar belakang pendidikan saya sarjana keperawatan dan magister keperawatan. Saya merupakan salah satu dosen tetap Prodi D3 Keperawatan Politeknik Aisyah Sumatera Barat. Saat ini saya dalam mengikuti sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Sains dan Teknologi Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu keperawatan anak dengan bobot SKS 3 SKS, 2 SKS teori dan 1 SKS praktek laboratorium. Video ini saya buat salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2026 dalam mewujudkan tridharma perguruan tinggi khususnya bidang pengajaran. Sebelumnya saya akan menjelaskan terkait mata kuliah keperawatan anak. Deskripsi mata kuliah keperawatan anak ini menguraikan tentang konsep dan teori serta praktek aplikasi asuhan keperawatan anak sehat maupun anak sakit sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak dengan memperhatikan prinsip yang aman, efektif melalui pendekatan proses asuhan keperawatan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah, pada pertemuan ini diharapkan mahasiswa mampu 1. Menguasai konsep dasar keperawatan anak, tumbuh kembang, hospitalisasi, komunikasi terapeutik, dan asuhan keperawatan pada anak dengan masalah kesehatan. Yang kedua, melakukan pengkajian keperawatan anak secara sistematis sesuai kondisi biologis, psikologis, sosial, spiritual, dan budaya. Ketiga, merumuskan diagnosa keperawatan, menyusun intervensi, melaksanakan tindakan keperawatan dasar, dan mengevaluasi hasil asuhan keperawatan anak. 4. Memberikan edukasi kesehatan kepada anak dan keluarga dengan bahasa yang sederhana, santun, dan mudah dipahami. Yang kelima, menerapkan prinsip keselamatan pasien, pencegahan infeksi, etika, dan komunikasi efektif dalam pelayanan keperawatan anak. Selama proses pembelajaran, saya menggunakan proses DIA, Delivery Interaction Assessment. Delivery dalam pembelajaran, saya akan menjelaskan textbook, artikel jurnal terbaru yang relevan, dan metodenya interaction untuk menghidupkan suasana di kelas. Saya mengadakan diskusi dan tanya jawab terkait topik yang saya ajarkan. Sedangkan asesmen untuk penilaian, saya menyepakati di awal perkuliahan dengan mahasiswa penilaian mata kuliah dengan unsur evaluasi akhir. Yang pertama, ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester 35%, praktikum labor 20%, penugasan 10%, absen sikap keaktifan 10%. Sistem perkuliahan keperawatan anak mengedepankan dengan metode tatap muka langsung di kelas dengan mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa di kelas dengan metode ceramah, diskusi, dengan penugasan. Perkuliahan keperawatan anak ini berjalan selama 16 minggu, 14 kali pertemuan dengan 1 kali pertemuan tatap muka UTS, 1 kali pertemuan tatap muka UAS. Pelaksanaan ujian UAS dilaksanakan jika pertemuan kuliah teori telah selesai dilaksanakan. Ujian praktikum labor juga dilaksanakan jika perkuliahan laboratorium keperawatan anak diselesaikan. Dan ini merupakan syarat bagi mahasiswa untuk menjalankan praktek klinik di rumah sakit nantinya. Untuk penugasan diberikan secara terstruktur oleh dosen yang bersangkutan. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, penugasan, dan RPS di LMS Siakat Politeknik Aisyah Sumatera Barat .ac.id. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah keperawatan anak yang saya ampu. Selanjutnya saya akan mengingatkan cuplikan video pembelajaran saya secara tatap muka di kelas dengan topik bahasan asuhan keperawatan dengan gangguan sistem pernafasan pneumonia pada anak. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, setelah Anda menyelesaikan UTS di pertemuan ke-8, sekarang kita masuk ke pertemuan 9 dengan topik asuhan keperawatan gangguan sistem pernafasan pada anak dengan pneumonia. Oke, baiknya sebagaimana setiap paginya hari ini kita akan menanamkan nilai-nilai Islam berkemajuan di kampus kita sesuai dengan visi dari Politeknik Aisyah Sumatera Barat. Untuk itu, sebagaimana setiap paginya kita melantunkan ayat suci Al-Quran, kepada mahasiswa dipersilakan untuk mengaji terlebih dahulu.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun. Shadaqallahul azim. Oke, selanjutnya saya mengabsen dulu. Tania, Neni, Rana. Oke, kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini ya. Ini asuhan keperawatan gangguan sistem pernafasan pneumonia pada anak. Oke, sub CPNK-nya ini di sini mahasiswa diharapkan menguasai asuhan keperawatan pneumonia pada anak. Di mana pokok bahasannya yang akan kita pelajari hari ini itu mulai definisi pneumonia, etiologi, pneumonia, resikonya, manifestasi klinisnya, menjelaskan pemeriksaan penunjang, menguraikan komplikasi, penata laksanaan, serta pencegahannya. Sehingga menganalisa dan mengintegrasikan kasus keperawatan anak nantinya. Oke, kita mulai. Pneumonia merupakan salah satu infeksi saluran pernafasan akut ya ISPA yang mengenai bagian paru jaringan alveoli. Ditandai adanya peradangan konsolidasi gangguan dari pertukaran gas. Ya, sedangkan pneumonia perawatan anak sakit itu mengatakan bahwa pneumonia merupakan radang paru yang disebabkan oleh bermacam. Dari etiologinya kita lihat ada bakteri, ada virus, dan benda asing. Kita lihat dulu anatomi, kita review dulu. Siapa yang bisa menyebutkan anatomi dari sistem pernafasan? Ya, silakan Anissa. Sistem pernapasan manusia itu ada hidung, faring, epiglotis, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveoli, diafragma, Bu. Benar? Nah, itu rangkaian urutan secara garis besar dari anatomi dari sistem pernafasan kita. Oke, kita lanjut nih. Gambar apa? Alveoli ya. Nah, sekarang saya mau bertanya, yang alveoli itu di mana letaknya? Ada yang tahu? Ya, boleh. Alveolus itu terletak pada mikroskopis yang terletak di tepi percabangan terkecil paru-paru. Ya, dia letaknya di mana? Di paling ujung percabangan ini. Ujung percabangan paru-paru ini. Nah, ini dia di ujung sini ya. Ini paru-paru. Kalau kita belah, nah ini isinya kira-kira gelembungnya apa isinya? Ada O2. Terus ada CO2. Ya. Di mana di sini dia pusat pertukaran oksigen dan karbon dioksida ya. Dikelilingi oleh jaringan kapiler darah. Ya, itu dia. Ini alveoli, berarti kalau anak-anak yang terserang pneumonia berarti ada peradangan pada alveolinya. Udah tahu ya di mana letak dari alveoli itu? Udah ya. Kemudian faktor resikonya apa saja? Nah ini, berat badan lahir rendah, tidak mendapatkan imunisasi lengkap, ASI tidak adekuat, malnutrisi, adanya saudara serumah yang menderita batuk, dan kamar yang terlalu padat penghuninya. Nah di sini sebelum di awal kita sudah belajar konsep imunisasi ya. Katanya di sini tidak mendapat imunisasi, berarti imunisasinya tidak lengkap. Kira-kira imunisasi apa yang akan diberikan untuk pencegahan dari pneumonia ini? Bu, ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Imunisasi yang dapat mencegah yaitu imunisasi DPT, hepatitis B, dan HIV, Bu. Selain itu ada juga imunisasi PCV untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh bakteri pneumococcus, Bu. Ya.
benar sekali yang disampaikan oleh mahasiswa ya. Itu untuk anak-anak ya yang disebabkan penyakit untuk mencegah penyakit pneumonia, diimunisasikanlah vaksin yang tadi itu ya. Oke, lanjut. Nah, etiologinya yang pertama itu bakteri ya. Bakteri Mycoplasma pneumoniae. Nah, sedangkan virus respiratory syncytial virus atau RSV. Ada virus influenza, virus chickenpox atau cacar air. Kemudian lanjut jamur Aspergillus histoplasma coccidiodomicos. Nah, jamur ini kalau yang Aspergillus dan coccidiodomicos itu ya terdapatnya di mana? Di udara yang lembab, tanah yang lembab. Kemudian apalagi bantal yang banyak debunya, jadi terhirup sama anak menjadi batuk, bersin-bersin, disertai demam. Nah, itu salah satu faktor penyebabnya. Oke, kalau parasit Toxoplasma gondii dan Plasmodium. Ya, kita lanjut. Nah, faktor risiko tadi ya, ini sudah kita bahas di awal. Usia balita kurang dari 5 tahun, gizi buruk, imunisasi tidak lengkap, lingkungan dengan polusi udara, asap rokok, tinggal di lingkungan padat penduduk. Oke, lanjut. Nah, klasifikasi pneumonia. Sebelum kita masuk ke klasifikasi pneumonia, di sini saya mau bertanya, Ananda tahu nggak berapa pernafasan pada bayi? Yang dikatakan bayi usia berapa? 0? Ya. Kalau bayi 0 sampai 12 bulan. Berapa pernafasannya? 30 sampai 60 kali per menit. Kemudian usia balita usianya 1 sampai 3 tahun. Nah, pernafasannya 40 kali per menit. Kemudian prasekolah berapa? 3 tahun sampai 6 tahun. Frekuensi pernafasannya 22 berapa satu orang? Jelas? 2 sampai 34 kali per menit. Nah, ini. Nah, ya, baru kita klasifikasikan dia. Ya, kita lihat bayi kurang dari 2 bulan. Nih, ada kategori pneumonia berat, sangat berat. Ya, kalau pneumonia berat, nafasnya cepat, adanya retraksi dinding dada yang berat. Ya, pneumonia yang sangat berat, tadi berat, sekarang sangat berat, itu tidak mau minum ASI, kurang, anak kejang, letargis, demam, hipotermia, bradipnea atau nafas irregular. Sedangkan anak 2 sampai 5 tahun itu pneumonia ringan, nafasnya cepat, retraksi dinding dada. Pneumonia sangat berat tidak mau makan, minum, kejang, letargis dan malnutrisi. Nah, itu menurut klasifikasi pneumonia menurut WHO-nya. Oke, ini dia tadi yang kita bahas ya, frekuensi pernafasan. Nah, kita lanjut manifestasi klinis. Gambaran pneumonia pada anak tergantung berat dan ringannya infeksi tadi. Jadi gangguan respiratori, batuk, sesak napas, retraksi dinding nada, sakitnya apa? Pernafasan cepat, napas cuping hidung. Nah, hidungnya dia bernafas melalui hidung yang kempis. Kemudian sianosis kebiruan ya. Gejala infeksi umum meliputi demam, sakit kepala, nafsu makan menurun, mual muntah, bisa disertai diare. Nah, patofisiologinya, jadi satu penyakit infeksi pernafasan dapat terjadi akibat adanya serangan agen infeksius yang bertransisi atau ditularkan melalui udara. Ingat, jadi penyebarannya melalui udara. Apalagi
terkontaminasi dengan orang yang merokok. Ya, nah itu besar kemungkinannya. Kemudian pada dasarnya agen infeksius memasuki saluran pernafasan melalui berbagai cara seperti inhalasi melalui udara, hematogen melalui darah, ataupun dengan aspirasi langsung ke dalam saluran trakeobronkial. Nah ini VOC-nya. Tadi Bu udah jelaskan penyebabnya, etiologinya. Apa etiologi pertama tadi? Virus. Nah, adanya virus, bakteri, jamur, aspirasi. Nah, jadi ini masuk ke dalam saluran pernafasan, menyerang alveoli. Nah, virus bakteri mengeluarkan toksin. Nah, setelah bertumpuk semuanya terjadi peradangan pada parenkim paru. Konsolidasi eksudat jaringan ikat paru, terjadi penurunan kompleks paru, pengembangan paru tidak maksimal, anak mengalami sesak napas, mengakibatkan pola napas tidak efektif. Setelah itu melepaskan toksin lipoprotein sakarida zat pirogen, ini peningkatan sel poin di hipotalamus. Anak mengalami menggigil, demam, dan menyebabkan hipertermi. Hipertermi ini apa? Suhu di atas normal. Peningkatan suhu tubuh di atas batas normal. Nah, dari peradangan pada parenkim paru, nah, sini kerusakan membran mukus alveolus, perkembangan udem paru, ya, mengisi alveoli, mengurangi luas permukaan alveoli untuk pertukaran karbon dioksida dan oksigen, dyspnea, terjadinya gangguan pertukaran gas, peningkatan sekresi mukus, maka masalah keperawatannya bersihan jalan napas tidak efektif. Nah, anak yang pneumonia cenderung mengalami gangguan nutrisi atau defisit nutrisi karena dia sesak tadi kan, maka dia tidak mau makan. Nah, kita lihat di sini dari gangguan pertukaran gas, darah di sekitar alveoli tidak dapat berfungsi lagi. Nah, menyebabkan infeksi pada terjadi pneumonia, distensi abdomen, kebutuhan metabolik, anak anoreksia itu menyebabkan defisit nutrisi. Bahkan daerah di sekitar alveoli tidak dapat berfungsi. Nah, bisa sianosit, dyspnea, anak intoleransi aktivitas. Beres dia lagi. Dari WOC ini Anda paham tidak? Izin bertanya, Bu. Ya, boleh. Pada asuhan keperawatan anak dengan pneumonia, Ya. Kita sering menemukan diagnosis bersihan jalan nafas tidak efektif dan pola nafas tidak efektif. Secara klinis, bagaimana cara kita menentukan mana yang harus dijadikan prioritas utama jika kedua gejala tersebut muncul bersamaan pada anak? Nah, jadi kalau pneumonia kita harus tahu apa masalah utamanya. Tadi apa masalah utamanya? Di WOC? Bersihan jalan napas. Jadi kita lihat dulu airway, breathing, dan sirkulasinya. Tapi yang pertama kita lihat RW-nya. Apa itu RW? Nah, RW ya. Ada sumbatan karena sekret, karena lendir, apalagi ditandai dengan rongki dan stridor. Maka bersihan jalan napas itulah diagnosa utamanya, berarti RW-nya. Setelah RW kita kaji, apalagi B-nya? Breathing. Breathing apa? Pola nafas. Pola nafasnya. Oke ya. Oke, kita lanjut. Nah, pemeriksaan penunjang. Nah, ini dia radiologi ronsen bagian paru atau toraknya. Apa perbedaannya? Kalau paru normal isinya apa? Udara. Udara. Yang pneumonia? Cairan. Nah, itu dia bercak putih. Infiltrat atau konsolidasi. Ini biasa terlihat adanya berwarna putih, berkabut, ditunjukkan oleh tanda panah yang ada pada gambar ini. Ya. Nampak perbedaannya? Oke, lanjut pemeriksaan penunjang. Bisa jadi pemeriksaan sputum, pemeriksaan darah untuk menunjukkan adanya leukosit yang berat. Oke, penata laksanaannya menjaga kelancaran pernafasan anak, yang seperti mengatur posisi anak, semi-fowler, memberikan oksigen sesuai kebutuhannya. Jangan lupa kebutuhan nutrisi
dan cairan anak ketika sakit harus terpenuhi. Nah, agar dia tidak dehidrasi, dia tidak makan, tidak minum, tentu kita pasang infus ya. Paham ya? Kayak komplikasi, efusi pleura, emphysema, CA paru, pneumotora, shock sepsis, sampai meningitis, anemia, dan malnutrisi lama kelamaan. Nah, Asuhan nih, ini tugas kita sebagai perawat nanti di bangsal anak ya. Lakukan pengkajian identitas pasien. Nah, ada riwayat kesehatan. Nah, keluhan utama anak pneumonia ini biasanya mengeluh sesak napas dan batuk serta demam. Ya. Nah, RKS ini kapan kita mengkajinya? Nah, pada saat kita mengunjungi pasien. Lihat apa keluhan pasien pada saat Anda praktek, pada saat Anda melakukan pengkajian hari itu juga, itu RKS. Riwayat kesehatan sekarang. RKD, riwayat kesehatan dahulu. Apakah anak ada demam sebelumnya? Adakah ada batuk 2 minggu sebelumnya? Boleh dituangkan di sini demam, batuk. Ya, RKK, riwayat kesehatan keluarga, apakah keluarga punya penyakit menular, apa jenis penyakit menular? TB, apa lagi? HIV AIDS ya. Kalau ini kita fokus kepada pneumonia ya. Apakah ada serumah dengan orang yang merokok? Nah, itu bisa. Ya, riwayat kesehatan keluarganya. Misalnya ayahnya perokok berat, telah merokok sekian lama. Nah, tapi kalau di RKK kita kaji dulu penyakit menularnya. Ya, dan tidak menularnya. Tuh. Riwayat imunisasi seperti hepatitis B, BCG, DPT, polio, dan campak. Nah, riwayat tumbuh kembang anak seperti berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, dan lain-lain. Nah, kita lanjut ke pemeriksaan fisik paru karena berfokus yang sakitnya di paru, tapi tidak menutup kemungkinan Anda kalau melakukan asuhan keperawatan itu pengkajiannya head to toe. Ya, apa itu head to toe? Dari ujung rambut, ujung kaki dikaji semuanya. Sistem pernafasan, sistem kardiovaskuler, sistem abdomen, ekstremitas atas bawah. Nah ya, kita lihat pemeriksaan fisik paru inspeksi. Ya, inspeksi apa? Melihat apa yang kita lihat? Napasnya cepat taktinea. Adanya retraksi dinding dada atau tidak pada anak, ya. Kemudian dalam menarik napas, napasnya cuping hidung, anak kelihatan sianosis. Nah, palpasi apa? Meraba. Nih gerakan dinding dada tidak simetris, taktil fremitus meningkat. Perkusi? Nah, mengetuk ya. Apa yang diketuk? Nah, redup dadanya ya. Ya, perkusi redup dullness itu istilahnya kalau kita lakukan perkusi terdengar redup peka seperti kita mengetuk paha. Auskultasi, mendengar dengan stetoskop ya, suara napas tambahan tadi yongki, wheezing ya, atau suara napasnya yang melemah. Nah, nanti kita akan melakukan praktek di laboratorium tentang pemeriksaan fisik paru ini. Ini secara teori saya ajarkan dulu. Nah, apa diagnosanya yang muncul? Bersihan jalan napas, tidak efektif napas, defisit nutrisi karena peningkatan kebutuhan metabolisme, hipertermi, proses peradangan pada bagian alveoli tadi, pada paru tadi ya. Nah, apa perencanaannya? Nah, manajemen jalan napas, pola napas tidak efektif. Kalau pemantau respirasi, hipertermi, proses peradangan, manajemen hipertermi. Nah, dengan rencana ini mungkin kita pola napas tidak efektif memposisikan anak kita untuk diagnosa ke SDKI ya. Ya. Memposisikan anak semi fowler, ya, memberikan oksigen, menghitung pernafasan anak, ya, pola nafasnya bagaimana, kemudian apa lagi, manajemen pernafasan, apakah pernafasannya berapa ya, hipertermi kita ukur dulu suhu tubuh si anak. Ya, lanjut.
Implementasi keperawatan yaitu mengelola, mewujudkan rencana keperawatan yang disusun pada tahap perencanaan. Ini apa yang akan Ananda lakukan ke pasien tadi dari diagnosa yang kita angkat tadi. Kemudian evaluasi pada pasien pneumonia tentu diharapkan jalan napasnya paten, bersih, apalagi tidak ada sianosis, ya. Nilai AGD-nya dalam batas normal, tidak adanya gejala distres pernafasan. Menunjukkan keseimbangan cairan dengan parameter individual yang tepat, misalnya membran mukosa lembab, turgor kulitnya baik, kapilar refill cepat, dan tanda-tanda vital stabil terutama pada pernafasannya tadi sudah mulai normal. Oke, ada pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Tidak? Siap untuk membahas kasus? Oke, sekarang Ananda saya dudukkan 3 kelompok. Oke Ananda, sekarang kita belajar menganalisa kasus. Nah sekarang coba untuk kelompok 1, silakan analisa soal nomor 1. Silakan dicatat ya. Nah untuk kelompok 2, ini kasusnya. Dan kelompok 3, silakan dicatat kasusnya. Saya berikan waktu 5 menit. Udah ya Ananda semua. Kita lanjut membahas kelompok 1, silakan dibahas. Menurut kelompok Bu, jawaban pada soal nomor 1 itu frekuensi nafas 4 kali per menit. Frekuensi napas 4 kali per menit. Benar? Nah, apa? Datanya. Nah, kita fokus pada data objektif adanya retraksi dinding dada. Kan objektif. Ya. Nah, sama-sama belajar enggak apa-apa ya. Nah, kita lihat data objektifnya. Kita objektif tuh melihat, inspeksi berarti adanya retraksi dinding dada pada si anak. Paham? Itu yang khasnya ya, yang spesifiknya. Nggak apa-apa, semangat lebih mendalam lagi untuk menganalisa soalnya ya. A+ dulu untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2, kasus berikutnya. Ini diagnosa lagi yang ditanya, prioritas diagnosa. Berdasarkan data pengkajian pada kasus tersebut, diagnosa keperawatan yang menjadi prioritas adalah bersihan jalan nafas tidak efektif, Bu. Ya, benar? Benar. Kenapa kelompok mengangkat diagnosa itu? Apa argumennya? Karena frekuensi dari suara nafas ada tambahannya, Bu. Suara nafas tambahannya rongki. Terlihat di sini ya, ada suara tambahan, ada rongki, ada apa lagi batuknya? Ada berlendir. Ya. Berarti Ananda sudah mulai paham ya. Lanjut yang terakhir. Menurut kelompok, tindakan perawatan yang tepat diberikan adalah memposisikan semi flower untuk membantu pengeluaran sekret. Ya, tentu kita atur posisi pasien, posisi anak, semi fowler untuk membantu mengeluarkan sekretnya. Paham semuanya? Oke, sebelum Ibu akhiri nih ya. Nah, kami dosen keperawatan ada melakukan penelitian tentang faktor risiko tadi, tentang kepadatan hunian rumah ya di wilayah pimpinan daerah Aisyah. Maka dari data yang didapatkan itu dari 58 responden terlihat lebih dari separuh, 40 itu kepadatan hunian rumahnya 40 orang, 69% responden tinggal di rumah dengan kondisi yang padatnya itu 72,4% yang mengalami pneumonia berat. Jadi memang terdapat itu kepadatan hunian rumah dengan kejadian pneumonia. Oke. Baik, pertemuan selanjutnya kita mungkin akan bertemu di labor lagi untuk melakukan pengkajian pemeriksaan fisik pada anak. Untuk tugas nanti Ananda bisa cek di LMS bagian tugas mahasiswa ya. Nah, nanti ada penugasan juga di sana. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini dengan membacakan hamdalah wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.